Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 665. Bagaimanapun, lawannya adalah master di bidang seni bela diri, dan karena dia telah lama bersembunyi di sekte seni bela diri, dia pasti akan dipromosikan ketika dia kembali ke jiwa naga. Termasuk Liu Pingping, tidak ada yang berani melakukan kesalahan di depan Chen Feng. Seseorang melangkah maju dan berkata, kami memeriksa mayat-mayat itu dan menemukan bahwa total 27 orang Wuzong meninggal, dan 2 di antaranya masih hidup. Dilihat dari informasinya, salah satu dari 2 orang ini bernama Lian dan satu lagi bernama Yin Hong. Petik 2. Lian, Yin Hong. Chen Feng bergumam ringan, dan dia sudah memiliki kesan di benaknya. Dia tersenyum menghina dan berkata, ternyata mereka adalah 2 sampah dari Ki tingkat ke-7, mereka mungkin bersembunyi di suatu tempat dan takut untuk keluar. Lupakan saja, abaikan saja untuk saat ini, pergilah ke suatu tempat bersamaku. Petik 2. Orang-orang jiwa naga tidak berani untuk tidak patuh dan mengikuti Chen Feng keluar dari hutan. Setengah jam setelah orang-orang ini keluar, seorang pria yang disamarkan oleh tumbuh-tumbuhan muncul dari semak-semak, memegang senapan sniper yang disamarkan serupa di tangannya. Dia tidak lain adalah Ang Li. Lian tidak menembak karena Chen Feng dan Long Sol terlalu kuat, dan dia tidak bisa menghadapi begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Saat ini, Lian berjalan mendekat dan menutup mata Xiao Zhang, melihat mayat lainnya, dan berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir, kematianmu tidak akan sia-sia, aku akan membunuh Chen Feng untuk membalaskan dendamu. Lembah Manja. Nama itu diberikan oleh Ang Li. Saat pertama kali mendarat di Pulau Neraka, Ang Li telah menemukan lembah ini. Terdapat banyak ular berbisa di dalamnya, serta ular piton raksasa yang panjangnya lebih dari 20 meter. Lian mengikuti orang-orang jiwa naga dan menemukan bahwa orang-orang ini benar-benar lari ke lembah 10.000 ular. Apakah Anda ingin datang ke sini untuk mencari kematian? Tentu saja tidak. Ini adalah kedua kalinya Chen Feng berpartisipasi dalam pertempuran maut. Dia telah menemukan lembah 10.000 ular ketika dia datang terakhir kali banyak hubungannya dengan itu. Pernahkah kamu mendengar tentang buah ginseng? Chen Feng bertanya dengan penuh semangat. Bos Chen, maksud Anda buah ginseng di Journey to the West? Chen Feng menatap pohon buah-buahan di lembah yang dijaga oleh ribuan ular berbisa, matanya hampir meledak. Ya, saya mencari segala macam informasi dan bahkan meminta alkemis Wuzong untuk memastikan bahwa pohon besar itu adalah pohon ginseng. Meski konon buah yang dihasilkannya tidak bisa benar-benar mengubah manusia menjadi abadi setelah memakannya, namun bisa dipastikan bisa meningkatkan budidayanya. Dan Raja Ular itu. Jika Anda bisa membunuhnya, memakan ramuan dalamnya, meminum esensi dan darahnya, dan menerobos ke kelas besar, itu tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Bos Chen, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Chen Feng berbalik dan melotot, mendengus dan berkata, menurutmu mengapa saya menekan kekuatan saya dan datang ke sini hanya untuk membunuh beberapa anak Wuzong? Tidak, target saya adalah buah ginseng di pohon ginseng ini. Jangan khawatir, setiap orang yang bertemu dengan Anda akan mendapat bagian. Selama Anda bisa membantu saya mengabadikan lembah ini, saya jamin setiap orang akan mendapatkan setidaknya 1 buah ginseng. Petik 2. Bos Chen, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk merebut lembah ini. Bos Chen, aku akan jalan-jalan denganmu mulai sekarang. Bukankah itu hanya beberapa ular yang bau? Kurasa api akan membakar tempat ini. Lalu kita juga bisa makan daging ular panggang. Orang-orang mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan beberapa bahkan menyarankan untuk membakar gunung tersebut, tetapi Chen Feng ditegur dengan marah. Bagaimana jika api menghancurkan pohon ginseng tersebut? Di antara semua orang, hanya Liu Pingping yang tetap diam. Pertempuran maut telah terjadi di Pulau Neraka tidak hanya sekali atau 2 kali. Jika memang ada pohon suci seperti itu, bukankah jiwa naga dan Wuzong akan mengetahuinya dan membiarkan orang datang ke sini untuk memetiknya? Belum lagi dijaga oleh ular-ular berbisa, meski jumlahnya beberapa kali lipat tidak akan mampu menghentikan laju kedua organisasi besar tersebut. Pasti ada yang salah dengan ini. Di kapal 10 mil laut, Ling Ye berdiri di haluan perahu dan memandang Pulau Neraka. Orang tua Long Hun datang dan berdiri di samping dengan tongkat. Ling Ye, menurutmu apakah orang-orang kecil itu menemukan pohon aneh itu? Ling Ye terdiam, seolah dia tidak mendengarnya sama sekali. Orang tua jiwa naga melanjutkan, jika mereka ingin memetik buah di atas, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Ling Ye tetap diam. Pertarungan maut diatur di Pulau Neraka ini justru karena adanya pohon aneh di lembah 10.000 ular. Kedua organisasi besar tersebut telah membahas bahwa akan ada duel maut setiap 3 tahun sekali. Siapapun yang menang berhak mendarat di pulau itu dan memetik buah ginseng. Ingin memetik buah ginseng saja. Tidak semudah yang dibayangkan. Pengorbanan. Setiap orang yang mati di Pulau Neraka akan menjadi korban. Pulau Neraka, lembah 10.000 ular. Lian bersembunyi di kejauhan dan mengawasi secara diam-diam. Pelurunya sudah terisi dan pistolnya diarahkan ke Chen Feng, tapi dia tidak menembak. Jarak antara kedua sisi hanya 200 meter. Bahkan jika master seni bela diri memiliki kesadaran spiritual yang kuat, Lian yakin 60% akan membunuh lawan jika dia menembak saat ini. Ang Li tidak memilih syuting karena penasaran. Meskipun saya tidak mendengar percakapan antara Chen Feng dan staf jiwa naga, saya bisa menebaknya sedikit. Peluang. Ang Li memiliki firasat bahwa akan segera terjadi kekacauan di Pulau Neraka, dan dia juga ingin memanfaatkan kekacauan tersebut untuk mendapatkan kesempatannya sendiri.
Oleh karena itu, dia menunggu dengan tenang, menunggu orang-orang Chen Feng dan Long Sol selesai membuat masalah terlebih dahulu. Chen Feng menyuruh orang menyiapkan kayu bakar basah dan menumpuknya di mulut lembah, lalu menunggu seperti Lian. 2 jam kemudian, arah angin mulai berubah, bertiup dari mulut lembah menuju tengah lembah. Chen Feng tampak bahagia, inilah kesempatan yang telah ditunggu-tunggunya, dan memerintahkan orang-orang untuk menyalakan kayu bakar yang basah. Api menyala, dan asap tebal mengepul menuju lembah. Puluhan ribu ular berbisa di lembah sudah berenang-renang karena kedatangan Chen Feng dan rombongannya, dan kini mereka semakin gelisah karena api dan asap, namun tidak ada satupun ular yang mau pergi. Asap saja tidak bisa mengusir ular. Chen Feng mengeluarkan botol berisi bubuk kuning dari tangannya, memesan orang dan air, dan menuangkannya ke api. Asap hijau yang asli mulai berubah menjadi asap kuning. Orang kuat di Zenki tingkat 9 yang bertanggung jawab atas percikan air secara tidak sengaja mengepulkan asap kuning dan jatuh ke tanah dengan mulut berbusa dan berguling-guling kesakitan. Bahkan meminum pil penyembuhan pun tidak ada gunanya. Pil penyembuh hanya bisa menyembuhkan luka, tapi tidak bisa mendetoksifikasi. Dalam sekejap, pria kuat di Ki tingkat ke-9 ini menjadi tidak bergerak dan berubah menjadi mayat hitam. Racun yang sangat mendominasi. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa Chen Feng telah datang dengan persiapan, dan racun yang tidak diketahui di dalam botol digunakan untuk membunuh ular. Bagaimana mungkin seekor ular kecil bisa menahan asap beracun yang bahkan para Master Ki Rilem tingkat 9 tidak dapat menahannya? Setelah belajar dari masa lalu, orang-orang yang tersisa tidak berani mendekat lagi. Api menyala selama beberapa jam, dan lembah itu seluruhnya tertutup asap kuning. Arah angin sedikit berubah, dan Chen Feng harus memerintahkan seseorang untuk mematikan mesin, namun dia tetap tidak berani memasuki lembah dengan gegabah. Semua orang tinggal di pintu masuk lembah. Setelah malam berlalu, dan setelah gas beracun di lembah benar-benar hilang, mereka memasuki lembah bersama-sama dengan berpura-pura menjadi pemberani. Bangkai ular berbisa tergeletak di tanah. Meski aku tahu mereka semua sudah mati, namun menginjaknya tetap saja membuat kulit kepalaku mati rasa. Chen Feng berhenti ketika dia berada sekitar 50 meter dari ular piton raksasa itu. Ular kecil itu tidak perlu dikhawatirkan. Babak 666. Tubuh ular piton tersebut menjadi hitam dan sepertinya telah diracuni dan mati seperti ular lainnya. Namun, Chen Feng masih khawatir dan memerintahkan Master Alam Zenki tingkat 9 yang memegang pedang besar untuk menebas ular piton raksasa itu 7 inci. Terdengar suara, dang. Pisau besar tersebut menghantam sisik ular piton tersebut seolah-olah dihantam pada pelat besi sehingga menimbulkan percikan api beterbangan. Di saat yang sama, ular piton raksasa yang sudah mati total, tiba-tiba membuka matanya, membuka mulutnya dan menggigit separuh tubuh prajurit tingkat 9 di depannya. Segera setelah itu, ekor ular itu menyapu dan menghancurkan kepala pria yang memegang pisau besar itu hingga berkeping-keping. Chen Feng berada jauh. Setelah melihat ini, dia tidak ragu-ragu sejenak dan segera mundur keluar lembah. Jeritan menyedihkan datang dari lembah, dan semua personel jiwa naga dibunuh oleh ular piton raksasa. Lian melihat dengan jelas dengan bantuan teleskop, dan ketika dia melihat betapa ganasnya ular piton raksasa itu, dia menyerah untuk memasuki lembah. Chen Feng berdiri di pintu masuk dengan enggan, tetapi dia tidak berani masuk lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Chen Feng sedikit mengangkat kelopak matanya dan menggerakkan tubuhnya ke samping. Bang! Suara tembakan terdengar, dan sebatang pohon lebat meledak setelah terkena peluru. Lian merasa menyesal untuk beberapa saat, dia tidak menyangka bahwa kesadaran spiritual dari Master Seni Bela Diri itu begitu kuat, dan dia menghindari serangan peluru terlebih dahulu. Chen Feng sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Ketika dia menemukan seseorang menembaki dia memikirkan Ang Li, karena Ang Li adalah satu-satunya yang mendarat di Pulau Neraka yang menggunakan senapan sniper kaliber besar. Chen Feng, yang tidak punya tempat untuk melampiaskan, segera menganggap Lian sebagai kambing hitam dan berbalik dan berlari. Bah! Lian melepaskan 3 tembakan lagi berturut-turut, dan setiap kali Chen Feng dapat dengan mudah menghindarinya, dan waktunya tepat di depannya. Bang! Chen Feng mengusir Lian. Seperti yang diharapkan dari seorang master di bidang seni bela diri, Lian merasakan energi dan darahnya mendidih. Jika bukan karena perlindungan rompi yang terbuat dari logam aktif, dia mungkin terluka parah. Melihat Chen Feng menyerang lagi, Lian melangkah pelan, tetapi ternyata dia tidak secepat Chen Feng sama sekali. Bas! Cahaya berkedip, dan Lian mengayunkan pedang ringan untuk menyerang Chen Feng. Chen Feng menyadari kekuatan pedang cahaya dan tidak berani bertarung langsung. Dia menghindar dan mengambil senjata dari punggungnya. Tongkat 3 bagian yang terbuat dari bahan paduan ini memiliki kekuatan yang luar biasa jika dipegang oleh seorang ahli bela diri, jika dihantam batu, tidak akan bertahan jika mengenai seseorang. Dengan suara, letupan, pedang cahaya yang mengalir itu diterbangkan oleh tongkat 3 bagian. Segera setelah itu, ujung lain dari tongkat 3 bagian itu mengenai dada Lian. Pukulan itu begitu berat bahkan dengan perlindungan logam aktif, Lian memuntahkan seteguk darah dan hampir pingsan saat matanya menjadi hitam. Gemuruh. Tepat ketika Chen Feng hendak memberikan pukulan fatal pada Lian, ledakan guntur tiba-tiba datang dari lembah, dan kemudian dia melihat kepala ular besar menonjol dari lembah. Ketika Chen Feng melihat ular piton raksasa itu, dia tahu ular itu akan datang kepadanya. Dia sangat ketakutan hingga dia hampir membuang tongkat 3 bagian itu dengan tangan gemetar. Saat ini, dia tidak peduli dengan Lian dan berbalik dan lari. Belum lagi para jagoan silat yang begitu penakut, siapapun yang pernah melihat keganasan ular piton raksasa ini pasti akan ketakutan.
Termasuk Lian, mereka takut ular piton raksasa itu akan datang dan menelan mereka sebagai mangsa. Untungnya, ular piton raksasa itu tidak mau menyerah pada pohon aneh di lembah itu. Setelah mengaum 2 kali ke arah punggung Chen Feng yang melarikan diri, ia berenang kembali ke lembah. Lian diam-diam bersukacita dan mengeluarkan pil penyembuh. Setelah lukanya sembuh, Lian memperhatikan suara perkelahian yang datang dari lembah. Dia sangat penasaran dan menyelinap ke pintu masuk lembah untuk menonton. Saya melihat seekor elang di lembah, dengan sayapnya terbentang sepanjang 30 meter. Setiap kali ia mengepakkan sayapnya, angin kencang bertiup. Bagaimana bisa ada elang berkepala sebesar itu di dunia? Lian tertegun sejenak, menyaksikan elang bertarung dengan ular piton raksasa. Ular piton raksasa tersebut awalnya diracuni oleh asap Chen Feng Fang, dan tubuhnya sedikit lemah. Selain itu, elang merupakan musuh alami dan tidak dapat dikalahkan sama sekali. Dalam beberapa saat, kulit dan daging ular piton raksasa tersebut terkoyak dan muncul puluhan luka. Sisik ular piton raksasa tersebut bahkan tidak dapat dirusak oleh pedang lebar, namun mudah dipatahkan oleh cakar elang, yang menunjukkan bahwa kekuatan elang tersebut luar biasa. Sesaat kemudian, elang menemukan kesempatan, menancapkan cakarnya jauh ke dalam ular piton raksasa, mengepakkan sayapnya, mengangkatnya ke udara, lalu menjatuhkannya. Suara, boom. Ular piton raksasa itu menghantam tanah, menyebabkan seluruh bumi bergetar, dan lubang besar pun tercipta di tanah. Elang itu menjerit seperti tuan di udara, membungkuk lagi, menancapkan cakarnya ke ular piton, dan mengepakkan sayapnya dalam upaya mengulangi rencana lamanya. Lian dapat melihat bahwa ular piton raksasa itu tidak memiliki banyak energi yang tersisa. Tulang-tulang di tubuhnya telah hancur karena terjatuh tadi. Wow! Saat elang mengepakkan sayapnya, tubuh ular yang mati di tanah tertiup angin, dan ular piton raksasa itu ditangkap lagi. Saat ini, pertarungan tak terduga terjadi. Saat elang hendak terbang dari tanah, sebuah bukit tiba-tiba jatuh dari langit di atas lembah. Lian sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Yang ditabrak adalah orang hutan, tingginya sekitar 10 meter, mirip bukit. Raja Kong. Ang Li merasa adegan dalam film King Kong diciptakan kembali, dan di saat yang sama dia sangat penasaran. Pertama ular piton raksasa, lalu elang raksasa, dan sekarang gorila raksasa. Bagaimana bisa ada begitu banyak hewan besar di Pulau Neraka? Secara relatif, beruang hitam yang ditemui Lian sebelumnya dianggap normal. Suara, boom. King Kong memukul elang tepat di punggung, dan ketiga binatang raksasa itu jatuh ke tanah secara berurutan. King Kong adalah yang terkecil di antara 3 monster raksasa, tetapi kekuatannya sangat tinggi, dan dia juga tahu cara menggunakan strategi seperti manusia. Sebelumnya, King Kong tidak aktif, membiarkan ular piton raksasa dan elang bertarung. Saat ular piton raksasa itu hendak mati, Jin Gang melompat keluar dari belakang untuk menyerang elang tersebut, dan ia sangat paham dengan tipu muslihat belalang sembah yang menangkap Ratu Jangkrik. Elang tersebut tidak terluka saat melawan ular piton raksasa tersebut, namun kini terdapat darah di sudut mulutnya, yang jelas lukanya cukup serius. Sebelum ular piton raksasa itu benar-benar mati, ia membuka mulutnya dan menggigit King Kong, namun King Kong meninjunya dan menerbangkannya. Elang memanfaatkan kesempatan ini dan mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri ke udara. Siapa sangka begitu lepas landas, King Kong akan menangkapnya dengan 2 cakar yang tajam. Elang itu diam-diam ketakutan, tetapi ia melambaikan kipas gandanya dengan putus asa, mencoba membawa King Kong ke udara dan membunuh King Kong seperti ular piton raksasa. King Kong tahu bahwa udara bukanlah rumahnya, jadi dia merentangkan tangannya ke kedua sisi. Mendengar teriakan dari mulut elang, salah satu pahanya dirobek oleh King Kong, dan mengeluarkan darah yang sangat mengerikan. Boom! King Kong melemparkan elang itu dan menghantamkannya ke gunung. Elang itu terluka parah dan hancur berkeping-keping, namun naluri bertahan hidupnya tidak hilang. Ia melambaikan bahunya dan terbang dengan terhuyung-huyung ke udara. Melihat hal ini, King Kong mengambil batu gunung seukuran batu kilangan dan menghancurkannya. Terdengar suara, pop. Elang itu tertimpa batu, dan tubuhnya terjatuh dari lembah. Hanya terdengar suara hantaman ke tanah, dan tidak diketahui apakah ia hidup atau mati. Bab 667. Adegan selanjutnya membuat kulit kepala Lian kembali mati rasa. King Kong menghampiri ular piton raksasa itu, mengulurkan tangannya untuk meraih tubuh ular itu, membuka mulutnya dan menggigitnya. Gulu, gulu. Seolah-olah dia sedang meminum minuman terbaik di dunia, King Kong sedang meminum darah ular. Lian mau tidak mau berpikir jika dia ditemukan oleh King Kong, apakah dia akan memperlakukan dirinya sendiri seperti ular piton raksasa. Bahkan tidak memikirkannya. Dibandingkan dengan makhluk besar di hadapanku, kurasa ia tidak cukup besar untuk muat di sela-sela gigiku. Boom! Setelah minum sampai kenyang, King Kong melemparkan ular piton raksasa itu ke tanah, lalu duduk bersila dengan tangan bertumpu pada lutut. Apa yang dilakukannya? Mata Lian hampir jatuh. Mungkinkah orang ini menjadi roh dan berlatih seperti manusia? Antara menghembuskan dan menghirup, gas putih menyembur keluar dari lubang hidung King Kong dan bertahan lama. Itu jelas merupakan metode pernapasan yang ajaib. Praktisi bela diri menyebutnya kekuatan internal. Apakah ini masih dunia yang kamu kenal? Ang Li merasa seperti telah jatuh ke dunia sia-sia, kalau tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan pemandangan di hadapannya. Latihan King Kong tidak lama, hanya sekitar 10 menit. Seolah-olah dia telah mencerna semua darah ular, dia berdiri dan berjalan menuju pohon besar, mengulurkan tangan untuk memetik buah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kali ini memakan waktu lebih lama, 1 jam penuh. Setelah makan, King Kong melompat keluar dari lembah dan berlari menuju ke arah jatuhnya elang tersebut. Lian menduga darah elang akan segera masuk ke perut King Kong.
Saya ingin tahu apakah King Kong akan mencabut bulu elang dan memanggangnya di atas api. Jika itu masalahnya, maka gorila itu benar-benar telah menjadi roh. Tidak ada makhluk yang mengancam Lian di lembah. Dia segera berlari ke pohon, melihat ke atas dan mengutuk dalam hatinya. Gorila itu benar-benar memakan semua buah di pohon, bahkan tidak ada satupun janggut buah yang tersisa. Begitu banyak waktu yang terbuang di sini untuk hal yang sia-sia. Lian berjalan keluar lembah dengan marah, dan melihat mayat jiwa naga di jalan. Dia mengambil semua ramuan, rahasia, dan hal-hal lain di dalamnya tanpa menyia-nyiakannya. Melihat tubuh Liu Pingping, Lian merasa sedikit kasihan. Bagaimanapun, gadis ini telah membantunya sebelumnya. Orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, jadi Lian berencana untuk kembali dan menguburkan Liu Pingping setelah menghabisi Chen Feng untuk mencegahnya dimakan oleh binatang buas. Piton raksasa itu masih mengeluarkan darah. Sepertinya gorila itu belum meminum semua darahnya, tapi tidak banyak yang tersisa. Lian banyak makan daging ular dan meminum darah ular, yang dianggap sebagai tonik. Memikirkan gorila meminum darah ular, Lian menduga darah ular piton itu pasti bagus, jadi tanpa ragu-ragu, dia membuat sayatan dengan pisau dan pergi untuk meminumnya. Anehnya, darah ular ini sebenarnya memiliki aroma obat yang samar, dan rasanya seperti nektar setelah masuk ke dalam mulut. Barang bagus, pasti bagus. Lian tidak membuang waktu dan meminum semua darah ular itu dalam satu tarikan napas sampai dia tidak bisa menyedotnya lagi. Setelah menyeka mulutnya, Lian menggunakan pisaunya untuk mengeluarkan kantong empedu ular. Kantong empedu ular adalah harta karun, belum lagi ular sebesar itu. Lian mengeluarkan kantong empedu ular dan memakannya mentah-mentah tanpa ragu-ragu. Hah! Lian tiba-tiba merasakan panas lembab di perutnya, dan tubuhnya mulai menyerap energi darah ular dan empedu ular. Mengingat cara King Kong berlatih bersila segera setelah meminum darah ular, Lian menyadari bahwa darah ular dan empedu ular bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Lian sedang tidak berminat berlatih di lembah yang penuh dengan bangkai ular. Selain itu, Chen Feng akan kembali kapan saja. Lian segera meninggalkan lembah dan menemukan tempat tersembunyi di dekatnya untuk bersembunyi dan berlatih. Gemuruh. Metode nafas naga sedang beroperasi, dan semburan guntur bergema di dalam tubuh Lian. Metode nafas naga ini sebenarnya beresonansi dengan energi yang diubah dari darah ular dan kantong empedu ular, seperti hewan peliharaan yang lapar menemukan makanan kesukaannya. Akhirnya, energi darah ular dan kantong empedu ular diserap seluruhnya oleh teknik nafas naga. Setelah kembali ke dantian, Lian samar-samar merasakan bahwa energi sebenarnya telah berubah menjadi bentuk naga. Pada saat yang sama, Lian juga menerobos lagi dan mencapai Zenki tingkat ke-9. Ah! Teriakan keras datang dari lembah. Lian menduga Chen Feng pasti menemukan tidak ada buah di pohon setelah kembali ke lembah. Memikirkan buah-buahan itu, Lian juga serakah, mengetahui bahwa itu pasti buah-buahan yang baik, jika tidak, ketiga binatang raksasa itu tidak akan bertarung demi buah-buahan itu. Jika Anda bisa meninggalkan satu atau dua untuk saya, mungkin saya bisa menerobos ke dunia seni bela diri. Siapa yang memetik semua buahnya? Chen Feng berteriak di lembah. Segera, dia menemukan bahwa segala sesuatu yang ada pada almarhum telah dijarah, termasuk kantong empedu ular, dan dia menjadi semakin marah. Tidak peduli siapa kamu, tunggu saja aku pasti akan menemukanmu dan membunuhmu. Chen Feng berteriak dengan marah dan lari keluar lembah. Lian telah bersembunyi di luar menunggu Chen Feng keluar, dan dia tidak ragu-ragu menarik pelatuknya begitu dia melihatnya. Bang! Dengan suara tembakan, Chen Feng pun melompat ke samping. Harus dikatakan bahwa kesadaran spiritual sang ahli bela diri masih sangat kuat, bahkan ketika emosinya tidak terkendali, ia tetap merasakan bahaya pada saat yang paling kritis dan menghindarinya terlebih dahulu. Tembakannya meleset dari titik vital, namun mengenai bahu, dan sebagian besar daging serta tulang hilang. Chen Feng terluka parah dan segera mundur ke lembah. Lian, kan? Saya Chen Feng, kita semua milik kita sendiri, dan saya juga dari Wuzong. Suara Chen Feng datang dari dalam lembah. Lian mencibir. Orang itu masih mencoba membohongi dirinya sendiri. Jika dia tidak melihatnya membunuh orang-orang Wuzong dengan matanya sendiri, dia pasti sudah jatuh ke dalam perangkap orang ini. Lalu bagaimana jika dia benar-benar dari Wuzong? Lian tidak percaya bahwa pria itu tidak akan peduli setelah terluka parah olehnya. Bukankah kamu hanya ingin memancing dirimu sendiri? Lian memanfaatkan situasi ini dan keluar dengan senapan snipernya. Saudara Chen, aku benar-benar minta maaf. Tadi aku tidak melihat dengan jelas dan mengira itu adalah seseorang dari jiwa naga. Apakah kamu tidak terluka? Itu hanya cedera kecil, tidak apa-apa. Chen Feng pura-pura tidak peduli, tapi diam-diam dia mengertakkan gigi karena marah. Tembakan tadi hampir membunuhnya. Bahkan sekarang, dia kehilangan separuh nyawanya, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan separuh kekuatannya. Saudaraku, apakah kamu punya pil penyembuh? Beri aku satu, aku sudah kehabisan. Memiliki. Lian menjawab, berjalan ke lembah, dan akhirnya melihat Chen Feng, separuh tubuhnya berlumuran darah. Chen Feng diam-diam mengambil jarum racun dan menatap Lian dengan senyuman di wajahnya. Dia berencana menggunakan jarum racun untuk membunuh Lian ketika Lian mendekat. Lian merogoh sakunya dan meraba-raba, berpura-pura mencari pil penyembuh, tapi sebenarnya dia mengeluarkan Palm Thunder. Saudara Chen, aku akan memberimu pil penyembuh. Bagus. Chen Feng berpura-pura mengulurkan tangan untuk menerima pil tersebut, namun sebenarnya dia mengangkat tangannya untuk menembakkan jarum beracun tersebut. Lian memimpin dan melemparkan guntur ke telapak tangannya. Ketika Chen Feng melihat ini, dia tidak punya waktu untuk membuang jarum beracun itu dan melompat ke arah jenderal dengan seluruh kekuatannya. Ledakan.
Tambang palem membuat lubang besar di tanah. Bab 668. Chen Feng berkeringat dingin dan berteriak dengan kejam, "Anak baik, kamu kejam sekali." Karena itu, dia melepaskan dan membuang jarum beracun itu. Lian sudah menyadarinya dan merunduk untuk menghindari serangan jarum beracun itu. Dalam pertarungan jarak dekat, sniper rifle sudah tidak efektif lagi, sehingga Ang Li membuang begitu saja sniper rifle tersebut dan mencabut lightsaber-nya untuk melawan musuh. Meskipun Chen Feng terluka, harimau yang terluka itu bahkan lebih ganas lagi. Ia berada dalam posisi putus asa dan melancarkan serangkaian gerakan membunuh segera setelah ia muncul. Lian sudah memiliki pengalaman bertarung melawan master seni bela diri. Kali ini kekuatannya melonjak, mencapai tingkat ke-9 dari Zenki, dan dia tidak takut. Selain itu, Chen Feng terluka parah dan kekuatannya turun kembali ke tingkat ke-9 Qi. Keduanya sekarang berimbang, dan pedang ringan Lian membunuh Chen Feng sampai dia tidak bisa bernapas. Jika dia menggunakan langkah Piao Miao, Lian dapat dengan mudah membunuh Chen Feng. Karena Lian baru saja memasuki Zenki tingkat 9 dan budidayanya belum kokoh, dia mengandalkan Chen Feng untuk berlatih tinju dan memperkuat fondasinya. Luka Chen Feng berdarah. Semakin dia memukulinya, dia menjadi semakin ketakutan. Di saat yang sama, dia juga melihat Lian memanfaatkannya untuk berlatih tinju, dan dia menjadi marah untuk beberapa saat. "Anak baik, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh. Jika aku tidak membunuhmu di sini hari ini, aku akan menulis kata Chen Feng secara terbalik." Chen Feng meraung dengan marah, melakukan gerakan mematikan, mundur beberapa langkah, dan melemparkan pil ke dalam mulutnya. Lian menduga Chen Feng pasti meminum pil yang mirip dengan Bao Yuandan, yang dapat merangsang potensi tubuh manusia dalam waktu singkat. Benar saja, sesaat setelah meminum ramuan itu, kekuatan Chen Feng sekali lagi mencapai kekuatan seorang seniman bela diri, dan dia mampu memaksa Lian kembali hanya dengan angin. Situasinya ternyata tidak menguntungkan Lian. Bahkan jika dia menggunakan pedang cahaya yang mengalir bersama dengan Piao Miao Bu, Lian masih dalam posisi yang dirugikan. Tanpa pilihan lain, Lian hanya bisa mengeluarkan beberapa petir dari telapak tangannya untuk memaksa Chen Feng mundur, lalu mengeluarkan Yuan Dan yang meledak dan meminumnya. Energi sebenarnya di tubuhnya seperti banjir yang menghancurkan tanggul, dengan cepat menjadi liar, dan kekuatan Lian tiba-tiba meningkat satu tingkat. Alam master seni bela diri. Lian merasa bahwa dia memiliki alam tanpa akhir dan tahu bahwa dia telah memasuki ilusi seorang seniman bela diri. Ini adalah peningkatan kekuatan yang tiba-tiba yang disebabkan oleh penggunaan peledak Yuan Dan. Setelah efek obatnya hilang, dia akan segera turun kembali ke tingkat Qi ke-9. Namun, bisa merasakan kekuatan alam master bela diri dalam waktu singkat masih membuat Lian sangat bersemangat. Perbedaan terbesar antara dunia seni bela diri dan dunia energi sejati adalah pelepasan energi sejati. Lian dan Chen Feng bertukar telapak tangan di udara, dan menemukan bahwa kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada Chen Feng, jadi dia berhenti bersikap tidak sabar. Sebaliknya, Chen Feng berkeringat, mengetahui bahwa dia akan mati di sini hari ini, jadi dia memutar matanya dan mencoba melarikan diri. Bagaimana Lian bisa membiarkan Chen Feng mendapatkan keinginannya dan menuangkan energi aslinya ke dalam tubuh pedang? Dalam sekejap, pedang cahaya mengalir bersinar terang, melepaskan energi pedang yang menakjubkan. "Ah!" Chen Feng berteriak, dan senjata di tangannya dipotong menjadi dua oleh pedang cahaya, diikuti dengan salah satu lengannya dipotong. Saat ini, Chen Feng sudah benar-benar selesai, dan dia hanya bisa menggunakan kedua kakinya. Tidak mempedulikan hal lain, Chen Feng berbalik dan lari. Engah, engah. Lian melemparkan 5 pisau terbang secara berurutan, menusuk punggung Chen Feng satu persatu. Begitu dia melompat ke lembah, Chen Feng jatuh ke tanah dan tubuhnya bergerak tak terkendali. Lian menyusul dan memenggal kepala Chen Feng dengan pedang, membunuh orang ini sepenuhnya dan membalas kematian anggota Wuzong tersebut. Setelah membunuh Chen Feng, Lian menggeledah tubuhnya dan menemukan bahwa lelaki tua ini sangat miskin. Kecuali pil penyembuh, tidak ada kotoran di tubuhnya. Pada saat yang sama, jiwa naga diam-diam menyusup ke rahasia Wuzong, dan Murong Bai tampak jauh lebih kaya. Tampaknya Chen Feng tidak dihargai seperti Murong Bai di Dragon Soul. Memanfaatkan efek ledakan Yuan Dan, Lian masih memiliki kekuatan seorang seniman bela diri untuk saat ini, jadi dia menoleh dan melihat ke arah jatuhnya Lang, lalu berlari ke arahnya seperti bintang jatuh. Titik. Ia penasaran dan ingin melihat apa yang akan dilakukan King Kong terhadap tubuh elang tersebut. Karena darah ular dapat meningkatkan budidaya, bagaimana dengan darah elang? Apakah efeknya sama? Tahukah Anda, ular piton raksasa dikalahkan oleh elang, dan harta karun pada elang seharusnya lebih baik daripada ular piton raksasa. Lian berharap dia bisa menangkap kelalaian itu dan meningkatkan kekuatannya. Tidak butuh waktu lama bagi Lian untuk menemukan tempat jatuhnya elang tersebut. Sayangnya, dia tidak melihat tubuhnya, hanya darah yang mengering. Lebih mudah melacak gorila yang tingginya lebih dari 10 meter daripada melacak manusia. Selain itu, King Kong tidak sengaja menyembunyikannya, meninggalkan jejak yang jelas di tanah. Akhirnya Lian menemukan jejak di balik gunung besar. Ada bulu dan tulang elang tergeletak di samping sungai, dan ada bekas api yang menyala di sebelahnya. Apakah King Kong benar-benar memanggang elang tersebut? Lian merasa kulit kepalanya mati rasa. Mungkinkah pria besar itu benar-benar menjadi sperma? Kalau tidak, bagaimana manusia bisa tahu cara menggunakan api untuk memanggang makanan? Lian tidak berani mengejar lagi, karena kampuhan peledak Yuan Dan telah hilang sama sekali, dan dia jatuh kembali ke alam Qi sejati. Bahkan jika dia benar-benar memiliki kekuatan seorang seniman bela diri, Lian tidak akan berani memprovokasi King Kong. Bagaimana dengan dunia pencak silat? Raksasa itu bisa membunuhnya dengan satu tamparan.
Jika Anda ingin menghadapi King Kong, Anda setidaknya harus memiliki kekuatan di atas level seni bela diri, atau mendapat bantuan senjata termal yang sangat mendominasi. Jika tidak, jangan pernah memikirkannya. Li An mundur dengan cara yang sama dan kembali ke lembah 10.000 ular. Ia teringat bahwa King Kong pernah melepaskan kaki elang dan melemparkannya ke lembah 10.000 ular. King Kong hanya meminum darah ular tersebut dan tidak memakan daging ular tersebut, melainkan memanggang elang tersebut. Tampaknya daging elang adalah harta karun dan dapat menambah kekuatan. Li An sedang memikirkan tentang kaki elang sekarang, berpikir jika dia memakannya, dia akan menjadi lebih kuat. Sesampainya di lembah 10.000 ular, Li An tercengang. Kaki elang itu hilang. Li An mengobrak-abrik lembah 10.000 ular tetapi tidak dapat menemukan kaki elang itu. Berdasarkan jejak yang tertinggal di tempat kejadian, Ang Li menyimpulkan bahwa King Kong telah kembali, dan ia mengambil kaki elang tersebut dan mengabaikan ular tersebut. Kamu bajingan, kamu makan seekor elang utuh, bisakah kamu menyelamatkan satu kaki untukku? Li An diam-diam mengutuk dan menyesali di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa makan daging elang akan meningkatkan kekuatannya, mengapa dia menyia-nyiakan kekuatan itu sebelumnya? Bukankah lebih baik memakan kaki elang itu saja? Siapa sangka? Setelah itu, Ang Li sedikit beruntung, untungnya dia tidak memakan kaki elang tersebut. Jika tidak, jika King Kong tidak melihat kaki elang tersebut ketika dia kembali, apakah dia akan menyerah? Jika Anda melewatkannya, dan Ang Li tidak menyesalinya lagi. Setelah menguburkan tubuh Liu Pingping, Li An memeriksa pulau neraka. Yang pertama adalah untuk melihat apakah ada musuh yang lolos dari jaring, dan yang lainnya adalah untuk melihat apakah ada peluang lain di pulau itu yang dapat mendorong budidaya. Tidak ada musuh dan tidak ada peluang. Li An menemukan Chen Xiaomei bersembunyi di dalam gua dan memberitahunya bahwa pertempuran maut telah berakhir. Cincin Wuzong dapat menghubungi Ye Ling, dan segera kapal itu berlabuh di tempat yang cocok di pulau neraka. Ling Ye mendarat di pulau itu bersama lelaki tua Long Hun. Bersambung.